pemanasan aja, ingin melihat siapa yang membaca dan siapa yang tidak. Kita mulai ke materi saja ya. Tadi hanya 52 yang mengirimkan jawabannya. Kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Kita agak cepat saja ya, karena harapannya sudah dibaca nih sebelumnya. Sekalian mengganti beberapa pertemuan yang kemarin nih, ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Syukur-syukur kalau habis ini transformasi Z. Transformasi Z dalam pengolahan sinyal digital ini adalah aturan yang sama ya, mirip fungsinya dengan Laplace dan Fourier dalam rangkaian sinyal atau sistem analog. Mirip fungsinya untuk membantu menyederhanakan analisis sinyal. Transformasi Z dalam pengolahan sinyal digital berperan sebagai tool untuk spectral analisis, untuk analisis spektrum ya. Mengetahui dan menganalisis spektrum frekuensi dari sinyal dalam domain waktu. Terdapat intuisi bahwa kadang tidak mudah menganalisis pada domain waktu, maka kemudian ada transformasi Z. Karena menganalisis di domain waktu lebih sulit daripada domain Z. Mempermudah operasi ya, di domain Z ini lebih mudah ya, dibanding di domain waktu. Contoh nanti kita lihat ada konvolusi. Konvolusi di domain Z itu jauh lebih mudah dibanding domain waktu. Nah ini nanti kaitannya dengan perangkat keras yang dikembangkan jauh lebih sederhana ya, untuk melakukan operasi kalau sinyalnya udah transformasi menjadi domain Z. Kemudian digunakan juga untuk mendefinisikan fungsi transfer, digunakan untuk melihat respon sistem menggunakan proses table lookup, dan bisa juga digunakan untuk menganalisis karakteristik dari sistem. Ini transformasi Z. Jadi prinsipnya kita mengubah dari domain waktu ke domain Z, ke Z flat. Dari waktu ke Z itu forward, baliknya inverse. Dari domain waktu itu bentuknya sequence dalam bentuk XN, dalam domain Z itu bentuknya polinomial dalam bentuk XZ. Yang XZ itu adalah penjumlahan dari XN Z pangkat min N. Ya, dari N, dari minus taingga sampai taingga, tergantung data sinyalnya ya. Tergantung sinyalnya dari berapa sampai berapa N-nya. Jadi XN dari Z pangkat N. Jadi kalau dalam contoh tadi ada 3, 0, 0, apa tadi? Belum masih ingat? Nolnya ada 4, Pak. 3, 0, 0, 0. 6, 1, min 4. Nolnya berapa? Sekali lagi, Pak. Nolnya ada 4. Sekali lagi, Pak. 0, ada 4. 6, terus 1 min 4. Ya. Terus ada tanda di sini kan? Ya, berarti N0 itu di situ. Berarti ini N berapa di sini? 5, minus 5? Minus 5. Berarti XZ-nya adalah penjumlahan ya. XN kali Z pangkat min N. XN-nya berapa di minus 5? 3 ya. Ya, Pak. 3 kali Z pangkat minus 5. Minus kali minus 5. Berarti plus 5. Kan min N. N-nya min 5. Jadi min 5. Jadi plus 5. Terus ini 0, 0, 0, 0. Nggak usah berarti ya. Karena 0 kali berapapun jadi 0. Langsung ke yang ini. Itu adalah 6 XN-nya kali Z pangkat 0. Berarti 6 kali 1. Ya udah 6. Ditambah yang ini. 1 dikali Z pangkat 1. Jadi minus 1. Pangkat min 1. Ditambah minus 4. Ya,
minus 4 kan, plus 4 kali Z pangkat 2 jadi minus 2 nanti ada min 2. Ya udah, kali Z pangkat minus 2. Ini Z-nya ketinggalan. Itu udah, ini jawabannya yang barusan tuh. Sederhana. Anda yang nggak ngerti yang barusan? Nah, itu adalah mentransformasikan langsung. Ini yang disebut dengan transformasi Z langsung dengan rumus itu. Contoh lain ini. Ya, ini coba diubah. Kalau nggak ada tandanya berarti N0-nya di sini pasti. Berarti ini 1 kali Z pangkat 0 itu 1 ya. Ditambah 2 kali Z pangkat min 2 ditambah 5 kali Z pangkat min 3 dan seterusnya. Kalau di sini ada tandanya berarti ini N-nya N-2, ini N-1, ini 0 di sini. Jawabannya ada di halaman berikutnya. Nah ini. Ada yang tanyakan dulu sampai sini. Nanti paling tentukan ROC-nya ya. ROC-nya. Daerah himpunan jawabannya lah, region of converge-nya. Kumpulan semua nilai Z yang memungkinkan agar XZ-nya mencapai nilai yang berhingga. Itu, agar Z-nya berhingga. Z-nya berhingga. Contoh lain, tentukan transformasi Z dari beberapa sinyal impuls. Ingat sinyal impuls itu yang gimana? Halo? Dia bernilai 1 di titik N sama dengan 0. Nah itu ya. Siapa barusan yang jawab? Fadli, Pak. Fadli. Ingat-ingat lagi, ini harus diingat terus sinyal-sinyal dasar. Tadi saya sudah WA kan, ingat terus sinyal dasar, impuls, sinyal step, dan seterusnya. Impuls itu hanya bernilai 1 di N sama dengan 0, sisanya 0. Nah ini X1N-nya adalah sinyal impuls. Maka X1Z, berarti transformasi Z dari X1N, hasilnya adalah ini. Gitu. Kalau langsung satu dipetakan, seperti itu aja, Pak. Kalau dipetakan kan begini. Nah, begini ya. Nah, begini. Jadi ke sini 0, ke sini 0. Dan ini N0 berarti XN kali Z pangkat min N. Ya, 1 dikali Z pangkat 0. Ya, hasilnya 1. Nah, terus yang kedua itu digeser ke mana ini? Yuk. Min K, berarti digeser ke mana? Ke minus ke apa? Ke mana? Ke kiri, Pak. Ke kiri. Kiri apa ke kanan? Kanan, Pak. Ke kanan. Kalau minus digeser ke kanan, kalau plus digeser ke kiri. Nah, karena digeser ke kanan sejauh K, maka angka 1 ini akan pindah di posisi K. Itu misalkan ini K. Kalau digesernya sejauh K, maka angka 1 ini pindah di sini. Sehingga hasilnya ya ini Z pangkat minus K. Kan K-nya dari mana? Dari sini nih, minus N. Jadi N pada N sama dengan K, nah itulah yang dia punya nilai 1. Jadi 1 kali Z pangkat min K, sisanya 0. Itu kalau yang ke kiri yang ini. Ya, yang ke kiri itu yang plus N plus K, berarti dia digeser ke kiri sejauh K. Berarti dia posisinya ada di sini. Ya, misalkan ini jadi minus K gitu ya. Nah, maka jadi pangkatnya pangkat K. Angka 1-nya hanya ada pada saat N-nya adalah minus K. Itu yang impuls. Nah, sekarang kita lihat bentuk lain. Bentuk lain bisa disederhanakan menjadi rumus-rumus jadi nantinya. Contoh ini, XN adalah setengah pangkat N UN. UN ini sinyal apa? Step. Pak. Step. Berarti dia bernilai 1 mulai dari N sama dengan Setengah. 1. Dia akan bernilai 1. mulai dari N Dari T 0. lebih besar dari 0. Ya. Iya, lebih besar sama dengan 0. 0, 1, 2, begini. Di bawah N0 itu 0. Maka cirinya UN ini dilihat dari sini nih, lihat batas-batas sigmanya dari N0 sampai
tak hingga ke kanan, berarti dari n sama 0. Maka xz-nya adalah sigma dari xn pangkat xn kali z pangkat min n. UN-nya kok nggak ada, UN nggak perlu ditulis, UN hanya untuk ini aja nih, kita menentukan batas ini. Artinya dia hanya bernilai 1 kan. Satu semua itu dari n sama dengan 0 sampai tak hingga. Dan ini buktinya, penjumlahannya tidak dari minus tak hingga lagi, tapi dimulai dari 0. Xn-nya mana? Setengah pangkat n. Setengah pangkat n, z pangkat minus n. Berarti kalau ini digabungkan, jadi setengah z pangkat minus 1 pangkat n. N-nya dikeluarkan. Jadilah dimisalkan setengah z pangkat minus 1-nya itu adalah a. Ya, setelah misalkan a itu ya, maka sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga a pangkat n itu kan kalau dituliskan jadi begini jumlahan deret. Deret apa ini? Deret aritmetik, deret ukur. Deret hitung apa deret ukur ini? Yang masih ingat? Deret apa ini? Ini ada B, ada A atau R? Aritmatika, Pak. Iya, aritmatika, Pak. Iya, aritmatika. Hitung, Pak. Aritmetika atau geometri? Kalau aritmetika itu deret hitung kan, berarti itu mah selisih ya, benar gak? Iya, Pak. Ya kalau ini selisih apa rasio? Coba lihat. Rasio, Pak. Geometri. Rasio ya, ini ke sini A bagi 1 A kuadrat bagi A pangkat 3 bagi A kuadrat A. Itu rasio, ini berarti deret ukur Geometri. atau deret geometri. Nah, ini nih diingat lagi tuh rumus-rumus dasarnya tuh. Modal dasar kita itu matematika dasar ya. Nah ini kalau diselesaikan jadinya 1/1 min A dengan menggunakan rumus deret ukur. Nah, dengan catatan harga mutlak A itu kurang dari 1. Jadi bentuknya pecahan. Karena di sini akan setengah ya. Nah, sehingga setengah Z pangkat min 1, kita lihat lagi A ya. A itu kan setengah Z pangkat min 1. Ini kurang dari 1. Ya, maka harga mutlak Z lebih besar dari setengah. Sehingga XZ itu ya, XZ adalah 1/1 min setengah pangkat Z min 1. Ini. Kalau kita kembalikan lagi. Kan XZ-nya adalah 1/1 min A. Berarti 1/1 min A-nya itu adalah setengah Z pangkat min 1. Nah, nanti kalau kita menemukan bentuk-bentuk seperti ini, yang di kotak ini, XN adalah alfa pangkat NUN, maka XZ-nya pasti 1/1 min alfa Z pangkat min 1 berapapun alfanya. Jadi bentuknya begini nanti XZ-nya. Nah, jadi kita tinggal pakai ini, hasil menurunkan tinggal pakai ini. Nah, kalau misalkan alfanya 1, maka alfa pangkat N-nya kan hilang tuh. 1 di pangkat berapapun kan 1. Nah, di sini alfanya jadi hilang, jadi 1/1 min Z pangkat min 1. Karena alfanya 1, jadi hilang ya kan, diganti dengan angka 1. Di sini nggak kelihatan angka 1-nya, nggak dimunculin di persamaan yang bawah ini. Gitu. Jadi kalau kita menemukan bentuk seperti ini, maka otomatis hasil XZ-nya adalah yang sebelah kanannya. XZ-nya adalah 1/1 min alfa Z pangkat min 1. Kalau yang di soal ini alfanya itu adalah setengah. Nah, maka jawabannya jadi 1/1 min setengah Z pangkat min 1. Kita lanjut. Nah, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang mirip, ini ada tabel ini ya. Tabel yang kita tinggal pakai. Kalau delta N, Z transpornya 1. ROC-nya semua Z karena 1 ya, semua Z. Mau Z berapapun XZ-nya itu masih bilangan yang berhingga. Kalau ada alfa pangkat NUN jadilah ini. Kalau ada min alfa pangkat NU min N min 1 jadi ini juga.
Nah, dan seterusnya. Nah, ini hasil penurunan Anda tinggal pakai ini tabel ini. Kalau mau pembuktian bisa dipakai, bisa dicoba sendiri nanti proof pembuktiannya. Tapi hasilnya adalah ini, tabel ini yang nanti akan dipakai selanjutnya. Nah, sifat-sifat transformasi Z. Linearitas. Linearitas itu berarti dia memenuhi kalau ada AXN ditambah BYN itu Z transformnya jadi AXZ tambah BYZ. Kemudian properti atau sifat pergeseran shifting. Kalau ada XN min N0 maka hasil transformasi Z-nya jadi Z pangkat min N0 XZ. Nah, ini bentuk-bentuk ini nanti diingat saja ini. Ya, tabel-tabel sederhana lain ya. Terus konvolusi, konjungsi. Nah, kayak konvolusi ini, konvolusi di domain XN, maka di domain Z itu tinggal dikalikan langsung, bukan dengan metode konvolusi lagi, tinggal kali langsung. Nah, ini bentuk-bentuk dari transformasi Z ya. Sifat derivatif juga. Kalau ada N XN, maka Z transformnya adalah bentuk turunan. Jadi min Z dxz per ZZ. Bentuknya seperti itu. Kita lihatlah satu-satu penjelasannya. Linearitas, tadi ya linearitas. Kalau ada X1N itu jadi X1Z di domain Z-nya, X2N itu jadi X2Z, maka X1X1N, A1 X1N ditambah A2 X2N itu jadi A1 X1Z tambah A2 X2Z. Nah, contoh XN adalah ini. Nah, ini kita harus pinter-pinternya mengubah-ubah bentuk. 3 kali 2 pangkat N min 4 kali 3 pangkat N UN. Ingat UN itu kita nggak perlu bawa UN nanti ke depannya ya. Kita tinggal pakai bahwa sigmanya itu dari 0 sampai tahi nggak. Nah, maka kita bisa pecah ini XN ini menjadi 3 kali 2 pangkat N. Ya, pangkat N UN dikurangi 4 kali 3 pangkat N UN. Ya, gitu kan kalau diuraikan. Nah, anggap saja nih 3 kali 2 pangkat N UN ini adalah X1N. Jadi X1N-nya adalah 2 pangkat N UN. 3 itu adalah A1. A1-nya adalah 3. A2-nya adalah 4. Dan X2-nya adalah 3 pangkat N UN. Dan dipecah seperti itu. Maka XZ-nya ya, XZ-nya pasti hasilnya 3 kali X1Z minus 4 X2Z. X1Z-nya gimana? Nah, pakai rumus yang tadi. Kan ininya 2 pangkat N. Berarti XZ-nya apa? 1 per 1 min 2 pangkat 2Z pangkat min 1. Yang ini. Terus dikali 3-nya, ada angka 3-nya. Nah, minus 4 dikali X2N. X2N-nya adalah mana? 3 pangkat N ya. Nih. 3 pangkat N berarti 1 per 1 min 3 Z pangkat min 1. Nah, kali 4. Gitu. Di sini ada yang ditanyakan nggak? Ini sifat linearitas. Jadi bentuk yang ini dipecah saja dan ternyata bisa disederhanakan dengan pendekatan linearitas ini. Karena kita sudah punya bentuk dasar tadi yaitu A pangkat N. Nah, kemudian ROC-nya. ROC-nya itu adalah, kita lihat nih ROC yang pertama, supaya XZ ini yang bagian awal ini berhingga, maka Z-nya gimana? Nah, ini kalau digambarkan begini. Yang pertama ini, Z-nya itu harus lebih kecil dari minus 2 atau lebih besar dari 2 supaya apa? Supaya ini tidak jadi 0. Supaya 1 min 2 per Z-nya itu tidak 0. Yes, sorry. Ya, tadi kan 1 min 2 per Z ya, atau 2Z min 1 kan ada 2 per Z. Maka supaya ini tidak 0, karena nanti tidak boleh per 0 kan. Supaya tidak 0, maka Z-nya harus ini daerah yang diarsir ini.
lebih kecil dari min 2 atau lebih besar dari 2. Atau dengan kata lain, harga mutlak Z lebih dari 2. Nah, sementara yang kedua, supaya tidak 0, maka 1 min 3Z pangkat min 1 itu tidak boleh sama dengan 0. Maka harus ini, ya, harga mutlak Z-nya harus lebih besar dari 3. Nah, yang ini kemudian diiriskan ke yang kedua, jadilah hasilnya yang ini. Min 3, 3. Atau Z lebih besar, harga mutlak Z lebih besar dari 3. Itu ROC-nya. Jadi ROC-nya adalah ini. Irisan kedua ROC pembentuknya. ROC itu tadi region of pokoknya daerah di mana supaya XZ itu berhingga. Jangan sampai jadi tak berhingga. Kalau dibagi 0 kan jadi tak berhingga ya. Contoh berikutnya lagi, ini juga dengan cara pendekatan linearitas. Nah, sehingga muncul rumus yang ada di tabel tadi nih. Nah, ini rumus yang ada di tabel. Dari mana cos omega n jadi XZ-nya ini ya diturunkan dengan pendekatan yang mirip. Pakai sifat linearitas. Misalkan XN adalah cos omega n UN. XN adalah sin omega n UN. Ya, ingat ini ya bahwa alfa pangkat n UN adalah XZ. XZ-nya adalah 1/1 min alfa Z pangkat min 1. Nah, XN cos omega n itu bisa dipecahkan ya, dalam bentuk Euler nih. Jadi setengah E pangkat J omega 0N UN ditambah setengah E pangkat min J omega 0N UN. Ini ditulis dalam bentuk Euler. Nah, karena bentuknya sudah mirip penjumlahan yang linearitas tadi, maka dengan cara yang sama tadi, ini A1-nya. Yang setengah ini A2-nya. Itu. Kemudian ini E pangkat J omega 0 itu adalah alfa, ya alfa 1-nya, min J omega 0, ya E pangkat min J omega 0 itu adalah alfa keduanya. Maka tinggal masukin di sini nih, ini alfa 1, yang ini alfa 2. Nah, kan ini kan alfa pangkat n ya, E pangkat J omega 0, pangkat kan n, nah, jadi pangkat J omega 0 n. Sama bentuknya dengan yang tadi. Dengan cara yang sama, kemudian kali silang, samakan penyebutnya. Jadi lagi dibalikin jadi bentuk ini lagi. 1 min Z pangkat min 1 cos omega 0 per 1 min 2Z pangkat 1 cos omega 0 ditambah Z pangkat min 2. Jadi tinggal Anda pakai saja ini nanti. Kalau ada bentuk yang mirip. Jadi kalau ada cos omega 0, nah XZ-nya ini bentuknya. Ini sudah ada di tabel yang tadi awal ya. Nah yang ini. Ini. Seperti itu. Dengan cara yang sama, nah nanti yang sinus. Nah ini yang sinus. Mana sinus ya? Nah ini yang sinus. Ini yang sinus dengan cara yang sama dapatlah ini XN-nya sin omega 0N. Itu jadi XZ-nya Z pangkat min 1 sin omega 0 per 1 min 2 Z pangkat min 1 cos omega 0 ditambah Z pangkat min 2. Ini bentuk akhirnya dan ini masukin ke tabel karena itu bentuk-bentuk khusus. Nah, kemudian yang kedua sifat shifting, pergeseran waktu. Ya, kalau ada XN ditransformasikan ke domain Z jadi XZ, maka kalau ada XN min K ditransformasikan ke XZ itu jadinya Z pangkat min K XZ. Ya, Z pangkat min K XZ. Ya, contohnya ini XN adalah 2 delta N ditambah delta N min 1 tambah 2 delta N min 2. Maka kalau diirikan ke XZ, jadi XZ sama dengan 2, ya, 2 delta N itu kan dia bernilai 1 untuk N sama dengan 0. Jadi tinggal 2, kemudian ditambah Z pangkat min 1. Z pangkat min 1 yang mana? Yang ini. Ya, tadi kan di awal kita sudah D N min K, itu pangkat hasilnya adalah Z pangkat min K. Karena ini K-nya adalah 1, maka ini Z pangkat min 1. Kemudian tambah 2 Z pangkat min 2 ini jadinya ini. Nah, langsung gitu. Ini pergeseran waktu. Kemudian ada lagi scaling di dalam domain Z, penskalaan. Kalau ada XN ya, ditransformasi jadi XZ, kalau ada A pangkat N XN, ini jadinya
jadinya begini. Ya. X A pangkat min 1Z itu sama dengan X Z per A. X Z per A. Kita lihat contohnya. Tentukan transformasi Z dari sinyal-sinyal di bawah. X1N adalah A pangkat N cos omega 0 N UN. Oke, kita lihat Xn, nah kita anggap Xn adalah ini, cos omega 0 N. Ya, Xn-nya cos omega 0 N. Kalau A pangkat N cos omega 0 N itu adalah X1N. Misal cos omega 0 N itu adalah Xn. Maka Xz-nya tadi kan kita sudah punya rumusnya. Jadi ini. Nah, jadi ini. Maka X1N, ya, X1N kita lihat, perhatikan bentuknya adalah A pangkat N cos omega 0 N. Nah, cos omega 0 N itu adalah Xn. Bentuknya sama dengan ini kan. A pangkat N, Xn. Xn itu cos omega 0 N. A pangkat N-nya di sini A pangkat N. Sama. Maka, ya, maka jadinya ini. X A pangkat min 1Z-nya adalah XZ per A. Jadi kalau X1Z-nya itu, ya X1Z-nya itu berarti menggunakan persamaan yang ini. Ya, X A pangkat min 1Z sama dengan XZA. Artinya apa? Artinya tinggal dimasukin saja nih. A pangkat N cos omega 0 N itu kan ini bentuknya. Nah, tinggal ganti Z-nya menjadi A pangkat min 1Z. Perhatikan nih, Z yang ini, Z yang ada di XZ diganti dengan ini, A pangkat min 1Z. Ini kan min 2Z pangkat min 1. Nah, Z-nya itu ini, A pangkat min 1Z. Semua Z diganti A pangkat min 1Z. Itu hasilnya. Jadi X1Z kita masukin saja A pangkat min 1Z ke bentuk XZ yang ini. Jadi kita ambil dulu cos omega 0N itu sebagai Xn. Ada yang tanyakan nggak sampai sini? Ada yang tanyakan dulu? Yo, bisa nanti pas kuis nggak bisa lagi. Yuk, ada yang tanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi ya. Kemudian ada lagi time reversal, pembalikan waktu. Kalau ada Xn ditransformasikan ke Z itu jadi Xz, maka kalau ada X min N, ini jadinya X Z min 1. Nah, contoh ini, tentukan transformasi Z dari sinyal Xn, yaitu U min N. Ya, U min N. Misalkan ya, kalau Xn itu UN, Xn-nya adalah UN, ditransformasi Z kan menjadi 1/1 min Z pangkat min 1. Ini rumus dasar yang tadi. Nah, sekarang Xn-nya adalah U min N. Nah, kalau U min N, maka Z-nya diganti dengan Z pangkat min 1. Nah, ini. Yang ini diganti dengan Z-nya dengan Z pangkat min 1. Nah, sehingga nanti dapat rumus dasar yang berikutnya, Xn sama dengan U min N itu di domain Z-nya jadi 1/1 min Z. Nanti saya akan kasih soal-soal untuk latihan-latihan ini. Kemudian yang diferensiasi, ya, diferensiasi dalam domain Z. Kalau Xn itu jadi Xz, maka NXn adalah turunan, ya, min Z dari dXz per dZ. Contoh, kalau Xn-nya adalah N kali A pangkat NUN. Ya, kita misalkan X1N /adalah A pangkat N. Ini, kita ambil bentuk yang dasar. A pangkat NUN, maka X1Z adalah 1/1 min AZ pangkat min 1. Ini rumus dasar. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah Xn, N
A pangkat N UN. Nah, yang ditanyakan ini. Maka ini bentuknya sama dengan ini. Sama dengan N kali XN. XN-nya adalah A pangkat N UN. Jadi hasilnya adalah ini. Ya, kita turunkan XZ-nya itu menjadi min Z dikali turunan X1Z. Ya, turunan dari yang ini. Itu. Min Z kali DX1Z per DZ. Min Z kali D, turunkanlah ini. Gimana nuruninnya? Ya biasa dengan rumus turunan. Bentuknya ini U per V. Apa turunannya? Kalau U per V? Ada yang masih ingat? Kalau bentuknya U per V? Halo? Tegar? Tegar hadir? Hadir, Pak. Apa turunannya kalau bentuknya U per V? Turunannya ya Pak. Turunannya U aksen kali V dikurangi V aksen kali U per V kuadrat. Gimana? U aksen kali V dikurang V aksen kali U per V kuadrat. Per V kuadrat. Benar nggak nih? Benar Benar Pak. ya? Benar, Pak. Nanti kan ada lagi bentuk UV. Nah, kalau ini bentuknya U per V, 1 per 1 min A pangkat Z min 1. Pangkat min 1. Tinggal turunkan saja. Inilah hasilnya. Nanti dikalikan dengan min Z. Maka hasilnya adalah ini. Itu. Nah, jadi bentuk yang ada di tabel tadi, ini turunan dari sifat diferensiasi dalam domain Z. Jadi kalau ada N A pangkat N UN, ya, maka dalam domain Z-nya itu jadi AZ pangkat min 1 per 1 min AZ pangkat min 1 dikuadratkan. Gitu. Dan kalau bentuknya A-nya itu 1, ya, A-nya itu 1, kalau 1 pangkat berapapun, kan 1. Jadi nggak usah ditulis. Maka kalau ada bentuknya N kali UN, ya A-nya tinggal diganti dengan angka 1. Jadi Z pangkat min 1 per 1 min Z pangkat min 1 kuadrat. Nah, ini bentuk-bentuk dasar berdasarkan sifat diferensiasi. Nanti masuk ke tabel yang tadi ditunjukkan di awal. Nah ini, ya, nah ini nih, bentuk-bentuk ini, termasuk bentuk yang ini. Ini dua tabel ini ya, dua tabel lookup-nya nih. Time reversal, diferensiasi, konvolusi sekarang. Konvolusi dalam domain Z itu gampang sekali. Ya, hanya tinggal dikalikan saja. Itu tidak perlu dengan langkah yang banyak kemarin. Kalau sudah dalam domain Z. Misal X1N adalah ini. 1 min 2, 1. X2N-nya 1 untuk 0 kurang dari sama dengan N, kurang dari sama dengan 5. Dan 0 untuk yang lainnya. Maka kalau dalam domain Z, X1-nya ini, ya, X2-nya ini. Jadi dia bernilai mulai dari 0 sampai N5. Ini. Dari N0 sampai N5. Kalau X1Z ini hanya dari 0 sampai 2. Nilainya 1, min 2, 1. Nah, kemudian gimana dong transformasi Z-nya? Transformasi konvolusinya dalam domain Z ini. Tinggal kaliin aja ini, dikalikan ini. Kali langsung. Ya, kali langsung aja biasa. Jadilah ini sederhana. Nanti akan ada yang saling menghilangkan ya pangkatnya nih. Pangkatnya akan ada yang saling menghilangkan dan dijumlah-jumlahkan. Kali aja semua 1 kali 1 ditambah 1 kali Z pangkat min 1 ditambah 1 kali Z pangkat min 2 tambah 1 kali Z pangkat min 3 dan seterusnya. Min 2Z pangkat min 1 kali 1 ditambah min 2Z pangkat min 1 kali Z pangkat min 1 terusnya. Jumlahkan jadilah ini. Sederhana sekali. Tinggal kali-kali dijumlahkan sederhana jadi 1 min Z pangkat min 1 min Z pangkat min 6 ditambah Z pangkat min 7. Kalau mau dikembalikan ke
domain waktu, hasil konvolusinya sebetulnya tinggal dilihat dari sini. Kita lihat ini. Ya, kita lihat ini 1. 1 ini berarti otomatis 0 ada di sini. Ya, otomatis 0 ada di sini. 1. Kemudian ini minus 1, pangkatnya min 1, berarti di N1 sini, minus 1. Kemudian yang tidak ada itu adalah pangkat min 2, min 3, min 4, min 5. Ada berapa tuh? Ada 4. Nah, ada 0 tuh 4 kali. Karena nggak ada pangkat Z nih ya, Z pangkatnya nggak ada. Terus Z pangkat min 6, berapa hasilnya? Minus 1. Karena di sini minus Z, berarti minus 1 nilainya. Kemudian pangkat minus 7, nilainya 1. Nah, ini di domain waktunya, tinggal diubah langsung gitu. Bisa seperti itu. Nah, tapi kalau di dalam domain Z, ya mengkonvolusi itu ya tinggal dikali-kalikan saja langsung, nanti bentuk polinomial hasilnya. Kalau sudah ada bentuk polinomialnya, ya kalau mau dikembalikan apa hasil konvolusi dalam domain waktunya, ya ini yang 1 min 1 0 0 0 0 min 1 1, itu konvolusinya. Nah, ini tabel lengkap yang tadi ya, tabel lengkap untuk transformasi. Ini propertiesnya tadi ya, atau sifat-sifatnya. Kemudian sekarang transformasi Z rasional. Ada yang tanyakan dulu nggak sebelum nyambung ke sini? Nah, kalau nggak ada kita lanjut lagi. Satu tema lagi lah ya. Transformasi Z rasional. Transformasi Z rasional itu bentuknya adalah bentuk rasional, bentuk pecahan. Ada pembilang, ada penyebut. Ada pembilang, ada penyebut. Nah, nanti dalam bentuk Z rasional itu ada istilah yang disebut pol, ada yang disebut zero. Apa itu pol? Pol itu harga Z ya, yang menyebabkan XZ-nya jadi tak hingga. Menyebabkan XZ jadi tak hingga. Kalau zero, harga Z yang menyebabkan XZ jadi 0. Artinya pol ini kalau dilihat dari pecahan itu di atas apa di bawah? Di bawah, Pak. Di bawah karena menyebabkan tak hingga, berarti nanti pembaginya 0 ya, pembaginya 0. Jadi kalau nanti ada bentuk begini, nah misalkan X min 2 misalkan nih ya, X min 1, maka yang disebut pol mana? Yang bawah. Ini pol ya, itu pol. Nilai X supaya X min 2-nya berhingga, maka X-nya itu tidak boleh sama dengan 2. Berarti inilah polnya. Kalau zeronya berarti 1 ya. Karena kalau 1 hasilnya jadi 0 gitu. Hasilnya jadi 0. Kalau XZ-nya jadi 0, maka itu disebut zero ya. Harga Z yang menyebabkan XZ-nya jadi 0 itu disebut zero. Ada zero, ada pol ya. Fungsi rasional itu bisa kita tuliskan dalam bentuk NZ per DZ. NZ-nya adalah bentuk polinom ini, deret ini, yang DZ-nya ini. Yang atas itu sampai M, Z pangkat min M, yang bawah sampai N, ya AN, Z pangkat min N. Nah, ini kalau dibentuk sederhanakan, jadi yang atas ada sigma B K, jadi di Z pangkat min K dibagi dengan sigma AK Z pangkat min K. Ya, kalau yang atas K-nya dari 0 sampai M, yang bawah dari 0 sampai N. Dengan catatan 0 tidak sama dengan 0, B0 tidak sama dengan 0. Karena kalau sama dengan 0 nanti tidak bisa membentuk ini, fungsi rasional. Nah, dan bentuk yang ini di atas itu bisa diubah juga jadi bentuk ini. B0 Z pangkat min M dikeluarkan. B0 Z pangkat min M dikeluarkan. Nah, kemudian di dalam bentuk rasionalnya nanti ada Z pangkat M tambah B1 per B0 Z pangkat min M min 1 dan seterusnya sampai BM per B0.
Yang bawahnya sama, ya, yang bawahnya sama, Z pangkat N tambah A1 per A0 Z pangkat N min 1, dan terus turun sampai AN per A0. Nah, ini bentuk penyederhanaan dari yang bentuk yang pertama ini. Bentuk lain, nah, bukan penyederhanaan, bentuk lain dari yang pertama. Nah, Z pangkat min M, Z pangkat min N itu nanti bisa disederhanakan lagi ya, bisa disederhanakan lagi. Nah, jadi bentuknya kan ini nih yang barusan tuh. Nah, kemudian nanti bentuknya itu bisa disederhanakan lagi kan jadi begini. Nah, Z pangkat min M, Z pangkat min N itu kan sama dengan Z pangkat N min M. Ya. Betul nggak? Z pangkat N min M. Kan sama dengan Z pangkat N min M. Kalau Z yang ini pindah nih. Ini pindah ke atas semua kan. Nah, ini jadi pangkat N, pangkat positif. Yang satu lagi tetap pangkat minus M. Jadi ini bisa digabungkan jadi begini. Z pangkatnya digabungkan. Jadi ini B0 per A0 kali Z pangkat N min M. N itu adalah batas maksimum untuk yang bawah. Ya, yang pol. Ya, yang pol. Nah, nanti bentuknya yang ini berarti Z min 1, Z min Z min 2, sampai Z min Zm. Yang bawah Z min pol 1, Z min pol 2, dan sampai Z min pol M. Ini Z1, Z2, Zm ini adalah 0. Ya, tadi nilai-nilai Z yang menyebabkan XZ-nya jadi 0. Dan pol itu adalah nilai-nilai Z yang menyebabkan XZ-nya jadi tak hingga. Nah, disederhanakan lagi bentuknya jadi begini. B0 per A0 itu jadi G. Kemudian Z pangkat N min M-nya tetap. Nah, yang kanannya ini adalah perkalian dari Z min ZK. Ya, dibagi dengan perkalian dari Z min PK. Ya, pol ya, pol dari pol 1 sampai pol N, zeronya dari 01 sampai 0N. Ini bentuk rumus sederhananya. Contoh menyelesaikan zero pol ya. Ini adalah transformasi Z rasional. Misalkan tentukan pol dan zero dari XZ ini. Maka langkahnya adalah kita harus bentuk menjadi bentuk ini. Ya, dibentuk menjadi bentuk seperti ini. Sehingga nanti kita akan dapat Z1, Z2 sampai Zm dan pol 1 sampai pol M. Oke, kita keluarkan nih angka-angkanya. 2 kita keluarkan. 1 kita keluarkan karena 2 dan 1 itu sama dengan B0 A0 tadi. Nih. Nah, kan dari sini nih. B0 A0. Keluarkan tuh. 2 per 1. Kemudian yang ini Z pangkat min 1 keluarin. Ya, pangkat paling tinggi yang di atas. Min 1, dan Z pangkat min 2 pangkat paling tinggi yang di bawah. Gitu. Nah, setelah dikeluarin, nah, terus ini berubah jadi Z min 0,75 supaya bentuknya tetap sama dengan ini. Ya, supaya bentuknya tetap sama dengan yang di atas. Ya, kan ini kalau dikalikan, ya, kalau dikalikan bentuknya sama. 2Z pangkat min 1 dikalikan dengan Z minus 0,75 itu hasilnya sama. Nah, kalau nggak percaya kita lihat yang ada Z-nya dulu ya. 2Z pangkat min 1 kali 0,75 kan 2 kali 0,75 1,5 kan. Nah, 1,5 di sini Z pangkat min 1, ini Z pangkat min 1, terus 2Z pangkat min 1 kali Z pangkat min 1 kali Z kan 1. Nah, kali 2 hasilnya. Jadi bentuknya sama. Yang bawah, nah yang bawah juga sama ya, 1Z pangkat min 2 dikalikan dengan, nah pokoknya gini ya, kalau misalkan ini tanpa Z, nah, berarti dia jadi Z pangkat 2. Kenapa? Karena di sini udah ada Z pangkat min 2. Supaya jadi 1 kan dikalikan Z pangkat 2. Gitu. Dikalikan Z pangkat 2. Artinya apa? Artinya yang di bawah ini semua dikali Z pangkat 2.
karena Z pangkat min 2-nya udah keluar. Semuanya dikalikan Z pangkat 2. Nah, min 1,5 Z pangkat min 1 dikali Z pangkat 2 kan jadi min 1,5 Z. Nah, Z pangkat min 1 kali Z pangkat 2. Jadi tinggal Z. Terus yang ini 0,5 Z pangkat min 2 jadi 0,5 karena dikalikan Z pangkat 2. Di semua yang bawah dikalikan Z pangkat 2. Terus yang atas tadi semua dikalikan dengan Z. Ya, dikalikan dengan Z. Karena pangkat tertingginya Z pangkat min 1 jadi semua dikalikan Z. Yang 2 ini kan dikalikan dengan Z juga. Cuman karena 2-nya dikeluarin jadi tinggal Z di sini. Nah, diubah ke bentuk ini. Nah, terus 2/1 itu G tadi ya. 2/1 udah jadi 2. Nah, kemudian Z pangkat min 1 per Z pangkat min 2 itu kan jadi Z pangkat 2 min 1. Ya, tadi ingat ini jadi Z pangkat N min M. N itu yang bawah, ya 2 min 1. Kemudian yang ini tetap Z min 0,75 per yang bawahnya ini bisa diurai jadi begini. Nah, kemudian 2Z, nah ini kali Z min 0,75. Ini perhatikan yang 2Z pangkat 2 min 1 kan jadi 2Z ya. Nah, jadi 2Z. Ini Z min 0,75 yang bawahnya Z min 1 tetap, Z min 0,5 tetap. Dari sini kan kita tahu zeronya berapa? Dari sini zeronya dapat berapa? Halo? 0,75. Ya, dari sini Z-nya dapat 0, dari sini Z-nya 0,75. Terus yang bawah, dari sini dapat polnya berapa? 1, Pak. 1 Dari sini dapat polnya berapa? 0,5. 0,5. Nah, sampai sini paham? Ini kita Kurang dapat lebih. zero dan polnya. Nah, ini cara yang lain sama ya. Cuman yang ini mah ada bilangan imajinernya karena tidak bisa diuraikan. Kita skip aja lah. Ada yang bertanyakan dulu nggak? Nah, jadi nanti dengan fungsi rasional itu kita bisa menganalisis sistem dari sistem linear time invariant. Nah, ada respon impuls, ada persamaan beda. Respon impuls itu ini. Respon impuls itu adalah respon terhadap inputan impuls. Kalau ada ya, ini ya, HN ini adalah impuls, XN ini input, ini output. Respon output ya, terhadap inputan impuls. Nanti kita akan bahas lebih jauh untuk yang ini. Di sini ada contohnya nih. Tapi intinya sama sih ya, itu akan dipakai ya, yang ini akan dipakai untuk menganalisis sistem linear time invariant. Ini. Jadi nanti ada kasus-kasus khusus. Kalau bentuknya begini, ini namanya full zero system. Kalau bentuknya begini, berarti ini all zero system, nggak ada polnya nih. Nah, bentuknya begini, nanti ini all pole system, berarti pole semua, nggak ada zeronya. Nah, ini contoh, tentukan fungsi sistem dan respon impuls sistem LTI. Nah, ini output, ini adalah input XN, ini YN-1. Maka YZ-nya, ingat, dan YZ-nya ya, transformasi yang tadi, itu sama dengan setengah Z pangkat min 1 YZ. Ingatnya bentuk ini nih. Ini Z pangkat min 1 YZ. Kalau ininya min 2 berarti Z pangkat min 2 YZ. Terus 2XN. Nah, 2XN berarti 2XZ. Nah, kemudian pindah-pindahkan nih. YZ-nya pindah ke kiri, ini disatukan. Jadi YZ kali 1 min setengah Z kuadrat. Ya, Z disatukan ke sebelah kiri. Yang kanan XZ, 2XZ. Sehingga dapatlah kita hubungan antara ya, YZ per XZ. Ingat ini.
tadi. Nah ini HZ adalah YZ per XZ. HZ adalah YZ per XZ. Berarti dari sini dapatlah YZ per XZ-nya itu sama dengan 2, balik lagi ke sini, per 1 min setengah Z pangkat min 1. Ini HZ-nya atau respon impuls. Ya, respon impuls sistem linear time invariant. Dan ini kalau diubah ke HN ya, ke dalam domain waktu, ini bentuknya adalah bentuk yang sederhana tadi, yaitu 2 dikali 1 per 1 min setengah Z pangkat min 1. Artinya ini 2 dikali setengah, lihat nih alfanya adalah setengah. Berarti 2 kali setengah pangkat N UN. Tuh, ini adalah respon impuls dalam domain waktunya untuk sistem linear time invariant. Oke, sampai sini dulu ya. Silakan kalau ada yang tanyakan. Saya akan gali lagi nanti dengan tugas atau kuis. Jadi silakan Anda berlatih, di buku itu banyak sekali soal-soal latihan yang bisa Anda kerjakan. Ya, nanti coba latihan yang ini, respon impuls dan pencarian nilai zero volt. Ditambah dengan transformasi bentuk-bentuk lain. Kalau tadi kan masih yang sederhana, transformasi Z langsung di kuis tadi. Kalau ada yang tanyakan, nanti sisanya, nah yang ini nih, transformasi Z balik. Transformasi Z balik. Masih menyambung ini, tentukan output dari suatu sistem linear time invariant yang dinyatakan oleh persamaan beda ini. Jadi analisis sistem itu bisa dilihat dari respon impuls ya, yang dinyatakan dengan persamaan beda, bisa dengan konvolusi. Itu untuk menganalisis ya. Ini latihan-latihan ekspansi fraksial. Ya. Ini mohon dibaca dulu. Ya, mohon dibaca dulu. Nanti modelnya bisa kayak tadi. Kita awali dengan latihan dulu. Dan semua terakumulasi dari nilai nanti ya. Dari UTS, UAS, dan kuis-kuis serta tugas. Kalau yang kuis atau tugas yang nggak lengkap, pasti nilainya tidak lebih baik dari yang lengkap. Kemungkinan besarnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Ada yang menanyakan? Sepertinya tidak. Ya? Sepertinya tidak ada. Tidak ada, mudah-mudahan ngerti ya. Semoga Nanti akan saya kirimkan soal-soal untuk latihan. Dikerjakan di rumah. Sebenarnya tanpa disuruh latihan, Anda harusnya mengeksplor sendiri itu latihan-latihan buku-buku yang ada di buku. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.